Penonton podcast Kominfo Kota Palopo dimanapun Anda berada, ya senang sekali ya kita berjumpa kembali. Dan saat ini kita akan membicarakan berkaitan dengan klaim biaya pengobatan akibat kecelakaan kendaraan di jalan raya. Ya, untuk membicarakan hal ini sudah hadir bersama kami eh, Kepala Jasara Harja Palopo, Bapak Roy Januar, SPD CRMO. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Boleh Dibuka aja untuk ya. dibuka. Ya, Alhamdulillah baik Pak. ini, Sehat. ya, dan Mudah-mudahan sehat semuanya juga. ini sebuah kehormatan ya, Bapak datang ke sini supaya masyarakat yang punya kendaraan ini ketika bila mengalami musibah, eh, bagaimana klaim pengobatannya? Mengurus dulu, berobat dulu atau gimana Pak ya? Oh, Nah, penonton kita tahu bersama bahwa wilayah Kota Palopo ini kan padat lalu lintas dari kendaraan roda 2, roda 4 dan juga ada yang roda 6, jenis-jenis tronton, truk dan sebagainya, dan merupakan kawasan lintas antar kabupaten dan provinsi. Nah, bicara soal kecelakaan, kan semua orang tidak ingin tidak menginginkannya. Tetapi kalau itu terjadi, nah ada yang bertanya, ini diurusnya BPJS atau Jasara Harja? Nah, yang bisa jelaskan ini Bapak ini, Pak. Silakan. Pak Roy. ya, Silakan, Pak Roy. ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dan salam sejahtera buat semuanya. Jadi Bapak, bahwa Jasara Harja ini merupakan badan usaha milik negara, di mana diamanahkan sebagai pemegang Undang-Undang 33 tahun 64 dan Undang-Undang 34 tahun 64. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa Undang-Undang 33 itu merupakan kita diminta untuk melindungi semua pengguna lalu lintas angkutan penumpang umum. Jadi baik itu darat, laut, udara seperti bus akap, kemudian angkutan umum, angkutan kota, ferry dan pelni, kebetulan pesawat, itu semua kendaraan umum begitu. Semua sifat kendaraan umum yang ada di Indonesia, penumpangnya dilindungi semua. Nah, itu Undang-Undang 33. Iya. Kalau Undang-Undang 34 ini pejalan kaki atau pengguna jalan raya yang mengalami kecelakaan, seperti pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor atau beberapa kendaraan bermotor bertabrakan. Jadi ada lawannya. Nah, itu semua dijamin oleh Undang-Undang 34. Mereka bilang jual banteng. Ya, adu banteng itu kalau tedong ya kalau di sini. Ya. Kalau di Toraja sini tedong. Ya, wilayahnya dari Jasara Harja Palopo ini meliputi Luwu Raya dan Tanah Toraja. Jadi petugas kami semua standby di setiap kabupaten dan kota untuk melayani seluruh pengguna jalan raya maupun pengguna angkutan umum di dalam berlalu lintas dan beraktivitas. Baik, penonton, kalau bicara soal pembiayaan akibat kecelakaan, tentunya ada yang namanya syarat orang yang mengalami kecelakaan. Katakanlah misalnya dia punya kendaraan, berarti di situ kan ada STNK. Kemudian kalau di kendaraan umum itu kan ada karcis dan sebagainya. Nah, ini gimana nih Pak? Oh iya. Ya. Ya, terima kasih. Untuk pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor pribadi atau kendaraan motor dinas itu seperti Bapak memiliki kendaraan roda 4, saya memiliki kendaraan roda 2, itu semuanya membayar pajak. Setiap tahun membayar pajak di kantor bersama Samsat. Di sini. Jadi Samsat Palopo, Samsat Luwu, Luwu Utara, Samsat Toraja semuanya membayar pajak setiap tahunnya. Di situ ada namanya SWDKLLJ. Jadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang 34, ketika
kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan atau mungkin menabrak pejalan kaki, maka pejalan kaki itu akan dibiayai biaya luka-lukanya maupun cacat tetapnya atau bahkan sampai meninggal dunia dari pajak yang Bapak Ibu semua bayarkan. Ya Pak Roy, kalau bicara BPJS ini, kalau bicara BPJS kan dia macam arisan nasional gitu ya. Iya. Nah, kalau Jasara Harja sendiri karena kan membiayai orang yang ditabrak kan dia tidak punya kendaraan itu kan Pak. Nah, silakan. Ya. Jadi memang asuransi Jasara Harja ini dari awalnya itu dibentuk memang azasnya hampir sama dengan BPJS, bahwa itu asas gotong royong. Kita menghimpun dana sumbangan wajib, kemudian dana iuran wajib dari setiap tiket yang dibeli Bapak Ibu semua, pemirsa, untuk naik di pesawat terbang atau naik ke kapal pelni atau membayar bus Palopo Makassar seumpama, itu ada Rp60. Rp60 yang disisipkan dari pihak pengemudi atau PO ya. PO, ya, Rp60 Pak? Rp60 kalau untuk darat, dan kemudian Rp5.000 untuk apa namanya, untuk pesawat udara. Jadi itu dikumpulkan untuk penumpang apabila terjadi kecelakaan, tidak diminta-minta. Iya, kita semua kan tidak diminta. Seperti kapal yang tenggelam, kapal penumpang, itu semua akan mendapat santunan biaya perawatan bahkan meninggal dunia. Iya. Seperti itu. Itu untuk 33, tapi untuk 34-nya dari pajak kendaraan bermotor itu jadi saling mengasuransikan. Kendaraan saya bertabrakan dengan kendaraan Bapak, umpama tidak minta-minta, ini semua penumpangnya jadi saling menjamin. Saya membayar pajak motor ini untuk menjamin apa yang ditabraknya, dan Bapak juga menjamin apa yang nanti. Jadi pejalan kaki ditabrak, dia juga dapat Pak ya? Dapat, karena motor tersebut sudah membayar pajak. Iya. Begitu. Jadi himbauan Jasara Harja pasti dengan teman-teman di Samsat seluruh Indonesia, marilah taat membayar pajak. Gunanya untuk itu. Ini Pak, kan ini ada karcis nih, ada tiket. Kalau di pesawat kan jelas. Ya. Nah, kalau misalnya angkutan umum dia tidak ada bukti karcis gimana? Oh iya. Kalau angkutan umum tidak ada karcis, itu memang ada semacam rumus rate-nya. Rate itu jadi 1 kali pulang perginya itu nanti akan dikenakan tergantung dari apa istilahnya, jumlah penumpang yang ada di kendaraan tersebut, antara mobil mungkin Hiace gitu kan, atau jenisnya Innova angkutan umum, dengan bus itu pasti tarifnya akan berbeda untuk iuran per bulannya. Ada dia punya ketentuan-ketentuan. Ya, ada ketentuan sendiri. 12 penumpang dengan 36 penumpang beda pembayarannya. Baik, penonton, kalau bicara soal klaim biaya. Ya. Nah, biasanya kan kalau orang kecelakaan langsung masuk rumah sakit. Ya. Tapi ada sebagian mungkin rumah sakit ya, mana ini Jasara Harjanya dan sebagainya. Itu bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan alhamdulillah kami di wilayah Lura ya, dan Toraja ini saya membahas ini, kami sudah 22 rumah sakit bekerja sama dengan Jasara Harja. Gunanya apa? Ketika korban kecelakaan lalu lintas yang sudah sempat melapor, mungkin keluarganya atau masyarakat umum, dibawa ke rumah sakit, 22 rumah sakit ini, maka rumah sakit ini akan serta-merta langsung menerima, merawat sampai sembuh. Nanti tagihan seluruh biaya rumah sakit itu, kalau memang kecelakaannya terjamin oleh Undang-Undang 34 atau 33, semua ditagih ke Jasara Harja. Jadi MOU-nya kesepakatannya dengan rumah sakit ya, Saweri Gading, Palemai, Tandi, Bintang Laut dan sebagainya, sampai Elim Toraja, semua 22 rumah sakit itu. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jadi pasti dari rumah sakit akan menanyakan sudah lapor polisi. Kalau memang sudah lapor polisi, tetap sementara dirawat dan keluarganya tetap. Nah, ini yang tadi Pak Roy kan bicara soal jalur pelaporan ya. Jadi memang harus ke polisi dulu. Ya. Jadi untuk laporan kecelakaan lalu lintas itu tanggung jawab memang semua pemakai jalan. Tapi dalam hal ini di jalan raya itu laporan polisi itu merupakan satu-satunya
syarat dari utama untuk mengajukan klaim ke jasara harja. Karena kita juga tidak meminta-minta kalau memang terjadi jatuh dari atap rumah atau apa, itu ya yang sulit. Iya. Hampir sama dengan Artinya ada keterangan dari polisi bahwa memang yang bersangkutan iya, bersangkutan kecelakaan lalu lintas. Kemudian ketika di laut juga memang ada polisi syah bandarnya laut. Jadi dia pengguna pengguna transportasi laut. Ada juga memang penanggung jawabnya polisi laut atau syah bandar. Pokoknya ada udara juga seperti itu. Ada keterangan. Ada keterangan ya yang dari legalitasnya. Jadi kita tidak menebak-nebak gitu kan kecelakaan dari mana. Seperti itu sih memang. Pak Roy, kalau bicara soal kecelakaan ini ada yang namanya laka tunggal ya? Nah itu dapat nggak itu? Ya, kalau laka tunggal sampai saat ini itu di luar dari Undang-Undang 34. Jadi kecelakaan tunggal itu rata-rata memang kurang cakapnya berkendara, terus berkendara dalam keadaan setengah sadar atau dalam tanda kutip mabuk dan sebagainya, kemudian balap liar yang mungkin Bapak sama-sama tahu bahwa mungkin ini PR-nya juga Pak Kasat Lantas dan Kapolres ini di semua tempat. Balap liar ini yang sering justru bukan sesama pembalap yang tabrakannya, tapi malah nabrak pohon. Malah nabrak pohon seperti itu. Jadi memang kurang cakapnya berkendara, belum cukupnya umur, maka itu ketika memang sudah cukup umur dan sudah bisa memiliki surat izin mengemudi, baru sebetulnya mereka pantas untuk berkendara. Jadi tidak ditanggung oleh jasara. Tidak ditanggung oleh jasara harja. Jadi penonton catat, kalau kecelakaan laka tunggal, artinya balap-balapan, kemudian mungkin masuk di dalam jurang karena mungkin ngantuk dan sebagainya, itu tidak ditanggung. Mereka yang ditanggung adalah mereka ketika terjadi pertemuan dua kendaraan, roda 2, roda 4 dan sebagainya, dan juga kecelakaan di udara ya, di laut ya. Tapi kalau pejalan kaki memang selalu dibenarkan, walaupun pejalan kaki itu nyebrang jalan, mungkin dia lupa melihat rambu atau noleh kanan kiri tapi ditabrak oleh kendaraan bermotor. Tapi tetap harus lapor juga ke polisi ya? Pasti harus lapor ke polisi karena jangan sampai ada indikasi dari kriminalitas. Oh iya. Baik, Pak Roy, bicara soal rujukan. Nah ini kan kalau tabrakan ini ada yang keseleo, lecet, sampai kadang-kadang mungkin diamputasi. Kita tidak terlalu berharap ini, tapi kalau itu terjadi, jasara harja sampai di mana sih dia punya? Jadi tanggungan jasara harja untuk korban kecelakaan terutama ini luka-luka itu kami biayai sampai maksimal 20 juta. Luka-luka itu maksimal 20 juta. Tapi ketika luka-luka itu mengakibatkan patah kaki, tangan dan sebagainya, patah tulang, terus hilangnya fungsi, berkurangnya fungsi atau bahkan amputasi, itu ada biaya cacat tetapnya itu maksimal 50 juta tergantung persentasenya. Pak, jadi bisa saja mungkin kecelakaan jari satu saja persentasenya, terus beda dengan tangan yang satu atau mungkin tangan dua-duanya, mohon maaf kan memang namanya kecelakaan tidak bisa apalagi diduga seperti yang viral kayak di tol dan sebagainya kan itu mengakibatkan patah di seluruh badan. Nah, itu maksimal 50 juta presentasinya. Tapi kalau memang ada biaya penggantian seperti P3K di awal itu hanya P3K itu bisa ini kan maksimal 1 juta rupiah. Kalaupun sampai meninggal dunia, itu 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Siapa yang menerimanya? Yang menerima itu ada 3, jadi tidak boleh sembarang menerima. Jadi yang pertama janda atau dudanya. Jadi ketika ini suaminya yang tabrakan kecelakaan, maka istrinya yang menerima. Apabila memang istrinya sudah meninggal dan tidak ada, anak-anaknya yang sah yang menerima ini. Tapi mungkin ini pengantin baru belum punya anak, maka orang tuanya yang sah. Hanya ada 3 ahli waris korban kecelakaan. Dan itu dibuktikan oleh ketua RT atau apa itu? Dibuktikan oleh kartu keluarga, surat nikah. Bisa nanti mungkin dilampirkan di Sdukcapil itu. Saya rasa sudah connect dengan jasara harja, sudah klik datanya bisa kita lihat
bisa input dari nama dan nomor KTP Bapak sudah bisa terlihat. Iya. Pak Roy, ini kalau bicara soal tadi Bapak bilang nomor NIK, seandainya korban ini tidak punya KTP, bagaimana itu? Nah ya, kita mintakan ke pemerintah setempat ya untuk domisilinya, terus memang di mana ke tinggalnya. Ya. Nah, itu pasti ada saksi-saksi yang petugas jasa raja pasti survei bahwa kebenaran dari ininya orang mana, karena ada beberapa kasus yang memang kejadiannya di Palopo ini tapi rupanya bukan asli sini gitu, asli Papua, dan ahli warisnya orang tuanya di Papua. Jadi kita akan serahkan berkas ini bahwa santunan ini akan diterima orang tuanya yang ada di Papua. Jadi di mana domisili ahli waris itu kita. Kalau Jasara Harja ini jemput bola atau nunggu bola nih? Kita kebanyakan jemput bola Pak, daripada nunggu bola. Supaya memastikan memastikan. Jadi kami ada target, jadi satu hari itu kecepatan untuk penyelesaian korban meninggal dunia itu bisa satu hari 20 jam itu untuk nasional ya. Tapi kalau di kita mungkin hitungan jam kita sudah bisa selesaikan karena sudah bagusnya data di Disdukcapil dan sebagainya. Ya, kita masyarakat Palopo khususnya Luwu ya, berkaitan dengan pelayanan jasa raja ini di Kota Palopo dan Luwu Raya ini, kita harus berterima kasih nih kepada Jasara Harja, dan ini sudah membantu pemerintah Kota Palopo untuk memberikan jaminan ya kepada mereka-mereka yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Pak Roy, kalau bicara soal kecelakaan, kan ada yang warga Luwu tapi ada juga, karena ini Palopo ini kan lintas provinsi. Lintas provinsi. Tiba-tiba dari Manado sampai di Palopo kecelakaan. Nah, gimana itu? Ya. Jadi ketika pendatang pendatang yang mengalami kecelakaan di wilayah hukum Palopo, maka laporan polisi dibuat oleh Polres setempat. Nah, nanti kita akan telusuri bahwa korban ini sampai dengan di perawatan di sini bisa saja, tapi ketika meninggal tetap ahli warisnya kita cari di mana asal dari pendatang tersebut. Nah, jadi memang ahli warisnya di Palopo, kita bayar di Palopo, tapi ahli warisnya di Sulawesi Tenggara, kita akan alihkan berkas ini by sistem ke Sulawesi Tenggara, dan saat itu juga cabang Sulawesi Tenggara kantor sana bisa membayar ketika ahli warisnya memang sudah jelas. Pak Roy, kalau bicara soal kecelakaan ini kan, misalnya dia sendiri nih, supir ini, dia nggak bisa ngurus ini berkas-berkas. Nah, ini gimana nih? Tentu saja kecelakaan itu kan itu tadi ada lawan atau juga beda dengan yang tunggal. Kalau yang tunggal rata-rata mungkin nabrak sendiri di tempat yang sepi, belum ada saksi. Tapi saksi-saksi itu akan serta-merta melapor ke pihak instansi setempat atau polisi, polsek dan sebagainya. Nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan ke Polres untuk laporan polisinya. Seperti contoh yang beberapa saat belum lama ini, pihak truk truk itu yang menabrak truk parkir itu kan memang dia sedang membawa sendiri, tapi kondisi mungkin mengantuk atau kendali jauh menabrak. Kemudian kan warga sekitar menjadi viral, dan itu pasti akan langsung dibuat laporan polisinya. Wah, kita harus berterima kasih nih. Artinya sudah sama-sama BPJS Palopo juga sudah, kemarin kita ngobrol-ngobrol, sudah maksimal sekali. Jadi semua pelayanan di Palopo ini mungkin Pak Wali Kota Palopo juga bisa tenang nih dengan kinerja Jasara Harja. Terima kasih, syukur. Jadi untuk Jasara Harja sebetulnya memang kenapa kita ada plafon maksimal 20 juta. Jadi ketika kita ada MOU kesepakatan dengan BPJS Kesehatan juga, ketika plafon dari perawatan itu lebih dari 20 juta, maka BPJS Kesehatan yang nanti akan menanggung hingga sembuh. Kan biasa operasi itu berlangsung bisa 2-3 kali. Nah, satu kali operasi bisa saja mungkin maksimal 20, maka habisnya nanti direkap 40 juta, berarti sisanya 20-nya sudah ada koordinasi itu sudah MOU secara nasional. Oh, begitu ya. Jadi kami MOU secara nasional. Karena memang kecelakaan ini kan biasanya ada rujukan. Ya. Kalau memang tidak bisa di Palopo, dibawa ke Makassar. Nah, itu yang sangat
menggembirakan tadi keterangan Bapak bahwa kalau lebih dari plafon Jasara Harja akan ditangani oleh pihak BPJS. Ya. Pak Roy, ini bagaimana kesadaran masyarakat pengendara untuk membayar iuran ini? Membayar pajak ya? Iya, pajak ini. Ya, sebetulnya kami memang berupaya terus menghimbau, mencari apa namanya, mencari alternatif seperti mendekatkan sentra Samsat, pelayanan ya. Samsat ke sentra pelayanan, seperti Ada yang mau bayar? program dari Samsat Palopo sendiri dan Samsat-Samsat lainnya itu mobile, Samsat keliling, dan juga ada Samsat Car Free Day ya, bisa dikatakan seperti itu program dari Samsat Palopo itu di lapangan Pancasila. Jadi setiap hari Minggu itu kerjasamanya dengan Jasara Harja ya, Samsat dukungannya jadi pembukaan penerimaan pajak dan juga pos pelayanan kesehatan gratis dari Jasara Harja. Luar biasa itu, ya. Itu wujud untuk mendekatkan masyarakat lebih mudah membayar pajak. Ya, dan mudah-mudahan catatannya nih, Pak Roy. Ya. Jadi santunan itu tanpa potongan ya. Santunan Jasara Harja sedikit pun tidak ada potongan. Dan petugas Jasara Harja dilarang keras dan kalau ketahuan diharamkan. Kalau ketahuan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku pemberhentian ya. Iya. Karena memang dana santunan ini sudah betul-betul tugasnya Jasara Harja untuk memberikan, dan semuanya cashless. Jadi tidak ada tunai. Semua harus rekening, jadi rekening ya. Dan juga rumah sakit pun tagihannya via rekening, jadi tidak ada. Baik, saya masih ingin banyak tanya nih. Boleh. Ini waktu kita terbatas. Pak Roy, ini bicara soal harapan Bapak ini kepada masyarakat supaya bisa membantu Jasara Harja dan juga masyarakat bisa terlayani. Silakan Pak, harapannya kepada. Ya, sebelum saya menyampaikan harapan, perlu kami sampaikan bahwa tahun 2021 kami telah membayar santunan korban meninggal dunia, luka-luka dan biaya perawatan di Luraya dan Toraja ini sebesar 17 miliar 634 juta. Iya. Sekian. Jadi mungkin bisa dikatakan satu nilai yang fantastis itu. Tapi kenapa Jasara Harja tidak rugi ya? Memang di satu sisi di Jawa sana mungkin banyak sekali wajib pajak yang membayar, sehingga kami masih subsidi silangnya itu ketika di sini terlalu banyak yang dibayar dari drop seperti layaknya BPJS kemarin. Iya, jadi iuran nasional. Iuran nasional. Jadi kebetulan untuk di 2022 sampai dengan bulan Maret ini ya kami sudah membayar kemarin 3 miliar 900-an. Iya. Update terus Pak. Update terus. Jadi setiap bulan kita ada menganalisa dan mengevaluasi apa mungkin kendalanya dan sebagainya, tapi himbauan dari kami dari Jasara Harja tentu saja untuk membantu pemerintah di kita membayar pajak tepat waktu. Apabila memang terlambat membayar pajak ya silakan dibayarkan, jangan nunggu tahun depan. Karena anggaran dan dana tersebut akan digunakan untuk menyantuni korban kecelakaan yang lainnya. Harapan saya pasti sama dengan Bapak Ibu semuanya, bahwa di jalan raya ini satu-satunya wilayah bisa dikatakan yang banyak sekali memakan nyawa. Jadi melebihi dari pandemi corona sendiri. Jadi setiap harinya di dunia itu perang pun pasti akan kalah jumlah korbannya dibanding dengan jalan raya. Jadi jalan raya memang betul-betul meminta korban lebih banyak dari perang dan pandemi. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa santun dalam berkendara, tidak usah ngebut kalau hanya di dalam kota. Kemudian saling toleransi lah antar para pengendara lain. Soalnya keluarga kita masih menunggu di rumah. Gitu saja.
Penonton masih banyak yang ingin kita tanyakan tapi waktu terbatas. Tapi Pak Roy Januar ini Kepala Jasa Raja Palopo akan datang lagi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan di saat ini berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.